Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Abraham merupakan anak dari Terah, yang dimana memiliki garis keturunan sebelum-sebelumnya dari Sem, yang merupakan salah satu anak dari Nabi Nuh. Abraham dikenal sebagai seorang tokoh spiritual utusan Tuhan di dalam beberapa literasi kitab suci agama Semitik. Menurut kitab-kitab Torah atau Perjanjian Lama, pada mulanya Abraham memiliki nama Abram yang mendapatkan hubungan perjanjian dengan Tuhan, di mana ia dijanjikan akan menjadi bapak dari bangsa-bangsa besar dan mendapatkan berkat dari Tuhan. Abram memiliki istri yang bernama Sarai. Sebelum Sarai dikaruniai anak, Sarai sempat menawarkan budaknya Hagar kepada Abram untuk diperistri dengan tujuan untuk memiliki anak laki-laki bagi Abram. Abram menerima tawaran tersebut. Lalu Abram memperistri Hagar yang kemudian dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ismail. Lalu di masa tuanya pada umur yang ke-99 tahun, Tuhan memberikan nama baru kepada Abram menjadi Abraham, yang berarti bapak bagi bangsa yang besar, serta mengganti nama Sarai menjadi Sarah, yang kemudian mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Abraham juga menerima perjanjian dengan Tuhan untuk melakukan sunat bagi semua laki-laki di antaranya. Kisah di mana Abraham mendengarkan dan menjalankan perintah Tuhan untuk mengorbankan anaknya untuk Tuhan tanpa bertanya, merupakan bukti bahwa Abraham adalah seorang utusan yang taat dan takut akan Tuhan. Tokoh Abraham yang juga dikenal dengan nama Ibrahim, yang disebutkan sebanyak 69 kali dalam 24 surat dalam Al-Quran. Nama Ibrahim diabadikan sebagai bapak dari para nabi. Nabi Ibrahim merupakan nabi pilihan Tuhan yang memiliki kesadaran tauhid sejak usia belia. Hal ini tertera pada percakapan antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya pembuat patung berhala. Juga tertulis pada surat Al-An'am tentang iman tauhid dari Nabi Ibrahim, di mana beliau melantunkan kata-kata indah tentang siapakah Tuhan. Bahkan keteguhan iman Nabi Ibrahim menyelamatkan beliau dari hukuman Raja Namrud dikala Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim juga mengikuti perintah Tuhan dengan taat dalam kisah pengorbanan anaknya sendiri untuk Tuhan dengan ikhlas, di mana Nabi Ibrahim menghargai pilihan anaknya dalam dialog sebelum melakukan pengorbanan untuk Tuhan. Dari kisah-kisah Nabi Ibrahim atau Abraham ini, mari kita bedah dengan pikiran yang terbuka untuk sama-sama belajar tentang karakter dan sikap apa saja yang patut kita teladani. Kali ini kita kembali ke Nabi lagi nih. Profesoris. Bisa nggak lu jelasin tentang Abraham dan Nabi Ibrahim itu orang yang sama? Oke. Kenapa kita mengatakan orang yang sama? Oke, pertama gini, secara kita bahas dulu ya teman-teman tentang adanya perbedaan gitu ya. Pasti ada perbedaan dari nama Abraham dan Ibrahim itu aja udah berbeda kan. Ada A, ada I itu udah berbeda banget. Namun sebenarnya secara keilmuan, baik itu secara linguistik, secara filologi, sebenarnya para scholars atau para sejarawan, bahkan juga arkeolog dan juga para peneliti dari keagamaan sekalipun, ujungnya mereka meneliti dan mengakui, oke, ini tokoh yang sama. Ini merujuk pada tokoh yang sama secara historikal dan lain-lain, berdasarkan kisah dan lain-lain. Yang dimaksud adalah personal yang sama.
Oke. Jadi memang kalau kita nggak usah bermain secara pemahaman, kalau secara pemahaman bebas, itu gue nggak ada masalah sama hal itu. Namun kalau secara keilmuan dasar, semuanya merujuk pada mengakui tokoh Abraham dan Ibrahim adalah orang yang sama. Kayak gitu. Di luar itu semua, tapi masih ada sih yang masih berpikir itu dan nggak apa-apa, biarin aja. Tapi kita secara keilmuan itu sama orangnya, Abraham dan Ibrahim. Mulai dari dia lahir dari Ur sampai ke perjalanan, dia melewati sungai besar, sampai kan akhirnya Abraham the Hebrew gitu. Kalau dari Bible, sebenarnya itu tuh Hebrew dalam konteks itu tuh bukanlah Hebrew Jewish, bukan. Tapi dalam konteks ini artinya adalah orang yang melewati sungai besar, gitu loh. Jadi dia di perbatasan Mesopotamia ke sana gitu, menyeberang. Itu disebutnya Hebrew, orang-orang Hebrew. Oke. Nah, ini juga dulu tuh kalau secara historikal ada juga kemiripan sama terminologi yang serupa, yang mirip dan diartikan sebagai missionary, slave dan lain-lain. Jadi tapi memang gara-gara dia keluar dari tempat yang pemimpinnya diktator. Oke. Dari Mesopotamia kayak gitu lah. Yang akhirnya memperbudak, bukan diktator sorry, yang memperbudak. Jadi siapapun keluar dari perbatasan itu diasumsikan sebagai seorang budak, misioneri dan lain-lain gitu. Misioneri apa? Mercenary itu kayak prajurit bayaran, missionary itu. Kayak gitu. Jadi memang sebenarnya kisahnya inline ya. Maksudnya secara kisah dari kitab satu dan yang lain itu sebenarnya tokoh yang sama. Tokoh yang sama. Bahkan dia di luar 3 agama besar pun ada. Jadi memang tokoh yang valid. Kita ada juga yang berpikir apakah Abraham itu atau Ibrahim itu adalah tokoh yang fiksi. Karena ya bisa aja itu tokoh yang diada-adakan gitu kayak urban legend karena dia hampir ada di semua daratan. Kayak dia dari dekat Afrika sampai ke Arabia Utara. Itu adalah perjalanan dia gitu. Nah jadi ada spekulasi kayak gitu itu, tapi buat gue lucu aja. Oke, ternyata ini kan berarti ada seseorang yang berjalan dan memang dia tuh mungkin tokoh yang sangat terkenal pada masa lalu sehingga mungkin ada saintis ataupun scholars yang menganggap ini jangan-jangan tokoh fiksi, tapi itu sebagai asumsi aja kayak gitu. Pas di tracking ternyata memang oh ya udah di luar keagamaan pun ada bukti ada eksistensi atau personal bernama Abraham yang berjalan dan ini tuh ada. Bersama rombongannya kayak gitu. Oke. Mungkin kita langsung masuk ke fokusnya dari Nabi Ibrahim atau Abraham ini. Oke. Itu sebenarnya tentang pengorbanan beliau yang sangat besar. Ini dia. Iya kan? Ini dia. Nah, kan dari yang tadi aku bacakan kisahnya, itu beliau itu udah dari usia belia atau usia muda, keteguhan imannya itu bisa dikatakan udah ada dari usia belia. Iya. Iya kan? Betul banget. Dia istilahnya kalau dalam Islam itu tauhid. Iya. Jadi uniknya Abraham itu orang tuanya sendiri itu yang mengajarkan tentang paganisme, penyembahan pada berhala atau penyembahan pada batu-batu yang diciptakan oleh generasinya Mesopotamia juga. Oh, bapaknya itu dari Mesopotamia ke Babel juga itu juga ada pembuat patung atau pembuat patung bapaknya sendiri adalah pembuat patung orang ya? terpercayanya raja untuk pembuatan patung ini. Jadi pada kisah tersebut kita kan bisa ngeliat ya, oh ternyata dia pun diuji oleh keluarganya dari kecil. Tapi dia menolak itu ya? Dia tuh dari kecil udah aneh sih buat gue. Aneh dalam artian baik ya, kayak mempertanyakannya tuh kritisnya udah by default dia. Mempertanyakan ini makhluk yang dikikis sama bapak gue, kenapa bapak gue sembah gitu. Jadi di kecil tuh udah cukup unik lah. Lalu dia pun mempertanyakan kayak dulu pada zaman itu penyembahan pada matahari, bulan itu ada, penyembahan pada bintang-bintang ada. Lalu pada masa itu juga kan sihir sedang besar-besarnya. Seakan-akan di zaman Nabi Abraham ya. Oh, paling besar-besarnya. Makanya pada saat itu sebenarnya banyak banget nabi di era itu. Oh, selain karena paling kacau mungkin. Di situ Abraham datang bersama Lut juga kan. Iya. Tapi keturunannya adalah nabi-nabi itu. Nah, di situ aja kita bisa ngeliat, oh, kalau Tuhan menurunkan sebanyak ini nabi, berarti kan sedang ada kekacauan yang sangat besar di saat itu. Iya. Ini yang paling unik sebenarnya dalam pembahasan Abraham.
Gitu. Kekacauannya itu lebih ke memang berhalanya yang Spiritualnya chaos. spiritualnya chaos ya. Spiritual chaos. Semua orang berhala berarti. Orang bisa bilang, bisa punya tongkat nih, tongkat ini berhala. Jadi udah separah itu. Jadi kayak menjimati sesuatu atau menjadikan sesuatu divine itu ada. Pada masa itu bener-bener ibaratnya klinik banget gitu cara pemahaman. Jadi dia itu akhirnya mempertanyakan, ini kenapa ya? Kenapa ini Tuhan gitu? Kenapa ini disembah gitu? Sedangkan ini sendiri adalah ciptaan gitu. Bahkan ketika dia, kalau dalam beberapa kitab suci kan contohnya kayak di Quran. Dia itu mempertanyakan tentang matahari, bulan, sama bintang kan. Ya, tadi udah ada kisahnya. Yang tadi mungkin Cici udah jelasin nih. Itu aja dipertanyakan gitu. Sedangkan ketika matahari dia muncul dan dia tenggelam, berarti kan tidak selalu ada. Iya. Nah, ini tuh yang dipertanyakan sama Abraham. Maka apabila berhala atau patung-patung tersebut adalah sebuah sosok sembahan, maka seharusnya dia tidak bisa dihancurkan oleh yang menciptakannya. Yang mana itu manusia. Jadi logika yang dia gunakan adalah emang logika yang pembuktian banget. Ini beneran Tuhan atau bukan. Makanya, jujur aja, kalau untuk ngebahas Abraham, itu dia banyak melakukan satire. Jadi emang orang yang cerdas sebenarnya. Dan gue dapat satir. Ya, satir itu maksudnya dia banyak menyinggung. Iya, dia menyinggung untuk caranya memang cukup keras sih. Dia jujur, memang cukup tegas, bukan keras dalam artian menghardik ya. Dia keras dalam prinsip law-nya. Prinsipnya kuat. Prinsipnya kuat banget. Jadi gini sih, yang unik Abraham ya, kalau di Keyahudian, dia itu adalah simbol kasih malah. Tapi di kisah-kisahnya adalah simbol ketegasan. Sebenarnya Abraham itu kan dikenal juga memang yang pertama kali membawa nama Tuhan. Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Iya. Karena memang dia yang pertama kali ada penyebutan nama Tuhan itu. Dulu tuh ada banyak. Jadi gini, dari Mesopotamia sampai Babel tuh tentang nama Tuhan dan cara manusia memanggil Tuhan itu tuh ada banyak. Ada kayak ayah ilah. Ayah ilah ini kayak misalnya ayah para dewa-dewa. Di Mesopotamia, Babel tuh ada. Dan itu tuh sebenarnya adalah analogi ketika kita melihat malaikat dan juga ada Tuhan di atas gitu, kayak gitu. Jadi kayak ini bapaknya yang anak-anak. Oh iya. Nah itu sebenarnya pemahamannya kayak gitu dari belief itu, bahkan di Mesir pun kayak gitu. Jadi semua peradaban ini dulunya kayak gitu. Lalu ketika di Abraham dipangkat jadi awal mula El tuh di situ. Jadi makanya kalau bangsa Israel selalu ada tambahan nama El. Israel, Gabriel, Mikael, El, ya itu sebenarnya adalah nama ilahi. Membawa nama Tuhan itu. Iya, kepemilikan statusnya. Jadi ada El itu berarti kepemilikan dia, gitu. Berarti bisa dikatakan Abraham ini atau Nabi Ibrahim ini emang dari awal tuh dia tuh udah terpilih ya. Maksudnya memang udah pilihan Tuhan banget karena dari muda udah membawa ketauhidan itu. Gitu. Unik banget di sini sih. Bahkan ada beberapa literatur ya yang bilang kalau Abraham tuh dari kecil udah diurapi sama Roh Kudus gitu. Oh iya. Karena memang saking kalau nggak mungkin dia kesadarannya sekuat kesadarannya, itu. Iya. Gak bisa itu kalau orang pada umumnya bisa langsung ikut kan. Karena rata-rata kan agama itu diturunkan orang tua. Dia agama pilihan. Iya. Bener-bener agama pilihan, bukan agama ini karena gara orang tuaku atau gara-gara ini yang diberikan kepadaku, bukan. Tapi agama adalah aku mencari Tuhan. Wah itu keren tuh. Itu bener-bener perjuangan. Jadi dia perjuangannya ada, makanya ujiannya kenceng banget dari semenjak kecil. Pengorbanannya hidupnya doang itu. Ini keren banget. Ujiannya sih nggak main-main sih. Pertama dari istrinya Sarai yang sulit mengandung anak ya. Maksudnya padahal dia kan dijanjikan akan jadi bapak dari bangsa yang besar. Itu unik banget kisahnya. Tapi jadi ya itu istrinya itu malah susah mengandung gitu. Kisahnya Sarai itu unik banget sebenarnya. Kenapa? Karena dia tuh sampai umur sekian dikira mandul. Saking gak bisa punya anaknya. Jadi dia baru, kalau berdasarkan kitab suci, di umur 90 tahun dia baru memiliki anak. 99 bahkan. Udah maksudnya usia tua ya untuk pada zaman 90 itu. 90 tahun, Abraham 100 tahun baru punya anak. Tapi jadi anak pertamanya adalah, kalau secara anak pertama adalah Ismail. Karena Hagar memang dinikahkan duluan. Berdasarkan permintaan Sarai. Ditawarkan sama Sarai ya, maksudnya awalnya.
Jadi Sarai melihat ada keresahan di hati Abraham, di wajah Abraham gitu ya. Kelesuan di muka Abraham tidak memiliki keturunan. Nah, begitu pula Tuhan. Jadi Maksudnya begitu pula Tuhan. iya, begitu pula juga. Jadi Tuhan tuh langsung menyapa dia, kan memanggilnya sebagai sahabat. Jadi term sahabat Tuhan itu ada di semua kitab suci tentang Abraham, tentang Ibrahim. Sedekat itu kedekatannya Sedekat dengan itu. Tuhan. Kedekatannya. Makanya gue juga bingung ya tentang ini orang digempur sama banyak banget pemahaman, digempur sama banyak banget ujian yang gak main-main loh itu. Dia tuh melawan 4 raja kondisinya gitu. Yang pagan semua 4-4 ini. Pagan semua 4 rajanya ini besar banget, bangsa-bangsa gede gini. Gede banget lah. Iya, iya. Dia ini ditanya Tuhan kan, ngapa wajahmu seperti itu? Abraham nanya, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga aku akan mewariskan warisanku kepada hambaku, hamba sahayaku. Oh iya, aku sempat baca juga. Dia sempat berpikir bahwa warisannya ke hambanya aja iya, gitu ya. gue sampai akhir kayaknya nggak bakal punya anak gitu. Jadi udah berpasrah atau apa ya, putus asa. Rasa putus asa itu akhirnya kata Tuhan dijawabnya kayak gini. Abraham dulu itu pada saat itu belum dijadi nama Abraham. Jadi masih Abraham. Abraham itu nama aslinya adalah Abram. Abram, sahabatku, lihatlah ke langit dan hitunglah jumlah bintang-bintang langit. Seperti itulah keturunanmu kelak. Banyaknya ya. Jujur di situ gue merinding gitu. Itu the first covenant. Satu sih, perjanjian pertama. Perjanjian pertama antara manusia sama Tuhan, benar-benar dijanjikan. Antara Abraham dengan Tuhan ya. Nanti perjanjian kedua sama Abraham lagi tetap. Yaitu mengikat dia sama Tuhan. Dia mengikat dia dan keturunannya sama Tuhan. Emang ada. Itu serunya kalau untuk membahas Abraham karena memang dia itu kan bapak 3 agama sebenarnya kalau kita melihat dari semua ini gitu ya. Bapak 3 agama. Semitik ya. Agama Semitik. Makanya disebut agama Abrahamic faith gitu. Nah disinilah yang membuat memang tokoh ini sangat-sangat sentral. Iya. Dibanding Adam yang pertama, di semua kitab suci dibilang Adam yang pertama, tapi Abraham tokoh sentral. Iya. Tokoh yang paling sentral. Dia paling kuat memang. Dia tuh unik ya sih. Tadi kan kita ngebahas ya, dia tuh kalau di Kabalah dia disebutnya melambangkan kasih Tuhan. Tapi di sisi lain, kalau secara kisahnya malah yang paling tegas. Iya. Nah ini uniknya kenapa? Jadi secara kisahnya, Abraham itu selain orang yang pernah memimpin perang, dia juga leadership yang sangat kuat gitu ya. Orang yang benar-benar tegas, hitam-hitam putih-putih. Tapi di sisi lain, kasihnya itu saking tidak terbatasnya sama orang-orang itu, rumahnya itu tuh terbuka dari 4 arah. Selain nomaden, dia terbuka 4 arah. Ya, kalau mau ambil gitu. Maksudnya terbuka 4 arah tuh dia tidak berpintu bahkan. Tidak, kayak rumah panggung gitu. Gue nggak ngerti ya. Ya mungkin makanya, rumah zaman dulu ya. Iya. Cuman istilahnya sangat terbuka untuk siapa aja untuk datang. Masuk. Dia tuh saking terbukanya. Tapi emang ada kisah kayak di kisah-kisah keislaman gitu ya. Dia tuh pernah disamperin oleh seorang ateis gitu. Dia tuh ngomong gini, gue nggak mau ngasih makan lu kata Abraham. Lu aja nggak nyembah Tuhan gue gitu. Oh. Gitu. Langsung diingetin sama Tuhan. Sepanjang hidupnya seorang ateis itu, ya gue yang ngasih makan dia. Kenapa lu nggak mau ngasih makan dia? Padahal ya gue selalu mengasihi dia. Sejak itu dia ngebuka. Oh gitu. Kisahnya. Ada kisah kayak gitu. Ada kisah itu. Jadi memang korelasinya ada semua. Kalau mau diambil hikmahnya dapat semua sih gitu. Value-nya aja, kita ambil value-nya aja. Terus kalau untuk ketegasan, ya tadi kisah-kisah dia sampai dibakar kan. Iya. Itu berani banget sih. Iya. Maksudnya dia mendapatkan hukuman dibakar hidup-hidup. Tapi selamat. Iya. Karena keteguhan imannya sih. Iya. Gue juga sempat baca sih soal kecerdasan dia dalam membuat strategi perang. Oh iya. Itu sampai diakui oleh banyak raja-raja di zaman itu kan. Pada saat itu. Waktu dia mau nyelamatin Lot sepupunya gitu kan. Menurut gue itu keren banget sih. Maksudnya ternyata Abraham ini cerdas banget dalam hal strategi begitu gitu. Ahli. Makanya emang kan gue udah bilang tadi, ini orang bukan kayak gini ya. Gue jujur ya, ketika dulu gue berpikir tentang para nabi, mungkin adalah orang-orang yang tanpa IQ, jujur. Negatifnya kita dari orang yang sains ya, menilai sesuatu. Lurus aja gitu ya, orang maksudnya kayak ya udah. Udah mikirin dunia gitu. Oh enggak ternyata. Malah sebaliknya, mereka menyeimbangkan ini ternyata.
Jadi Abraham buat gua secara pribadi kalau udah gua membaca dari kitab-kitab yang ada gitu ya, dari agama apapun, dari kisah manapun, dia adalah tokoh yang mencoba menyeimbangkan antara ketegasan, keteguhan, kasih sayang, pengampunan, penghambaan total. Keadilan juga. Itu sih keadilannya, wah keren sih. Kan sempat ada perseteruan juga antara orang-orang yang menggembalakan ternaknya Abraham dengan ternaknya Lot tuh. Aku sempat baca, dan Abraham itu tegas banget di situ untuk berlaku adil gitu loh, kayak ya udah kita pisah aja gitu, jangan deket-deketan, jadi dibagi, kamu pilih deh mau yang di tanah mana. Itu juga menurut aku tuh kayak wah, ini pemikiran dia sebagai pemimpin tuh adil dan netral banget gitu loh, untuk mengecilkan konflik dalam keluarga gitu ya. Dia tuh adil, yang gini, tentang adil sendiri ya, yang gua amati dari Abraham, dia adil ke dalam, adil keluar, adil ke atas, adil ke samping. Jadi emang adil itu banget. Bener-bener kalau kita seimbang ngiranya mungkin ada antara dua sisi, enggak. Atas bawah, luar dalam. Itu seimbang. Itu memang contoh yang paling baik emang Abraham. Jujur buat gue ya. Buat gue Abraham contoh paling baik buat gue, karena gue nggak mampu untuk kayak Nabi A, kasihnya terlalu besar, kayak Nabi ini terlalu keras. Gue nggak mampu. Dalam kisahnya gue nggak mampu kayak gitu. Kalau Abraham dia bener-bener ini. Gue bukan mengecilkan Nabi yang lain, nggak ada sama sekali. Tapi jujur aja, gue secara pribadi memang mungkin bisa dibilang paling ngefans sama Abraham. Karena terlalu gimana ya? Sifat dia itu nggak neko-nekonya itu loh, Ci. Bener-bener nggak neko-neko. Dia ngeliat dia satu yang salah, walaupun terkesan ya. Kalau di pemahaman saat ini gitu, kayak ini rumah penyembah berhala gitu. Kalau saat ini ya mungkin secara hukum negara atau negara Konoha terutama, ya itu bakal salah total. Mau gimana pun hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia bagi dia apa ini gitu. Jadi nomor sekian ini yang pasti adalah ya kalau mau gue akan memberikan pembuktian sekalipun gue akan dikorbankan. Jadi gue menariknya ya di sini ada urutan. Dia pertama tuh diuji atas keluarganya, orang tuanya, kedua dirinya sendiri, ketiga orang yang dia cintai, keempat anaknya yang dia cintai juga. Iya, penyerahan total. Tentang anaknya itu pengorbanan yang paling menurut aku gimana ya, sebagai seorang ibu gitu kayak anaknya aja tuh dia rela korbankan pada saat diuji sama Tuhan gitu kan. Dan nggak ada bertanya kenapa, nggak ada. Dia disuruh langsung taat aja gitu. Taatnya luar biasa. Itu yang keren banget, jujur. Itu mungkin ya nggak mungkin ada kali orang yang dalam kondisi itu. Dan dia kan berdasarkan kalau di kitab-kitab Yahudi, dia itu meninggal di umur 175. Istrinya beda 35 tahun, 30 tahun sebelumnya mungkin, kurang lebih. Nah, kondisi ini pun juga ketika kehilangan Sarai, itu pun juga adalah kehilangan terbesar gitu. Pengusiran Hagar dan Ismail, itu pun juga adalah ujian yang terbesar buat dia. Walaupun nanti akhirnya bersama lagi. Kembali lagi. Ini gue nggak akan ngomongin adanya pro kontra di dalamnya, karena buat gue itu nggak penting. Iya. To be honest ya, buat gue yang ngerasa ada benang merah di dalam ajaran ketuhanan, bagi gue perdebatan yang kayak gitu udah nggak penting sama sekali. Antara siapa yang dikorbankan atau apa, sebenarnya kita lebih ke mempelajari, kita meneladani aja. Seorang Nabi Abraham ini tuh rela mengorbankan anaknya untuk Tuhan. Jadi berarti pengorbanan dia betapa ikhlas dan besarnya gitu. Untuk Tuhan tuh taat banget. Dia karena taat akan Tuhan. Gue tuh jujur ada khawatir ngebahas ini. Kayak gue juga udah ngomong apa ini dari awal. Karena dulu pernah kita bahas memang. Tapi makin kesini, karena ketika kita kan konten makin beriringan terus ya. Makin banyak orang juga yang mungkin ikut membaca. Di situ pun juga gue memunculkan ada, khawatir nggak ya nanti kalau orang malah ada pecah belah, terutama di kolom komentar. Kita nggak ada value ke arah sana. Terserah itu gimana ya, agama itu biarkan teman-teman sendiri yang mengurusinya. Gitu. Maksudnya kita nggak butuh output yang memecah belahkan, justru kita lebih baik kita mengambil value dari setiap kisah-kisah itu. Karena yang paling penting itu kan kalau kita mempelajari kitab suci itu kan berarti kan di dalam agama itu kan tidak kacau tuh. Nah, kalau yang kita ambilnya malah kacau, berarti bukan agama lagi yang dicari. Setuju. Itu malah jadi apa ya, logical fallacy. Jadi emang stupid, sorry to say,
Buat gue perdebatan yang kayak gitu malah jadi stupid. Karena ya kalau sama-sama cari Tuhan, Iya. kenapa 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 harus malah pecah lucu aja belah sih. gitu ya? Iya. Maksudnya kayak justru kita tuh harus hati-hati banget sih memasukkan data ke dalam Nah itu. pemikiran kita supaya kita itu tidak cenderung berpikir untuk membeda-bedakan Iya. yang kayak apa ya, mana yang ah, Betul. gitu. Nah Kayak mungkin saling tunjuk menunjuk betul atau bang. saling Itu nggak boleh ini. banget, nggak boleh banget. Dan satu mungkin yang paling harus kita kuatin, memang benar ada mungkin value masing-masing dari setiap keagamaan terkait siapapun yang dituin, yang di apa sebelih, yang dikorbankan, dikorban bakaran kan gitu. Ya, Tapi di luar itu semua, kalau saat ini kita sebagai manusia, kenapa tidak menjadi manusia aja? iya. Karena ya memang humanity above religion itu nyata. Karena mungkin Tuhan pun ingin manusia memanusiakan manusia lainnya dengan cara menurunkan agama. Makanya di agama tuh mengajarkan sosial, moral, dan lain-lain kan. Nah kalau sekarang sampai memunculkan perdebatan, ada saling bunuh, saling perang, dan lain-lain. Itu malah kita kembali ke zaman kebodohan. Gue harus tegas sih kalau untuk itu, kayak itu nggak ada kebijaksanaan di situ, jujur aja. Kalau untuk perdebatan tentang ini sampai ada keributan itu konyol. Iya. Bukan gue nggak suka perdebatan, gue dulu debat banget gitu pas apalagi terutama gue masih di kampus itu debat banget anaknya. Cuman kalau sekarang kayak ngeliat ini tuh apa ya? Bukannya kita harus nyari value ya gitu dari pemahaman ini. Kayak kemarin Ji, di pembahasan ini ya, gue juga pengen nyinggung tentang ada tuh orang-orang yang ini lucu banget sih. Jadi ada rumah gitu dipakai untuk ibadah gitu di Sukabumi. Mm-mm. Diserang, diserang itu kocak buat gue. Atau apa yang diinginkan gitu di situ? Hmm. Apakah keributan? Apakah perpecahan? Apakah ego ego apa ya ego masing-masing gitu? Ya, Egosentris? iya, ego tentang Right, dah. fanatismenya gitu. Gue nggak ngerti di situ karena dari apapun yang gue baca nggak pernah ada yang kayak gitu. Kalau ada sampai yang kayak gitu ya itu bukan merujuk pada agama yang diturunkan para nabi. Itu bukan mempelajari hal spiritual ya. Nggak ada, itu malah ngancurin itu. Justru itu malah memancing ego masing-masing gitu. Yang lebih parah, mungkin orang-orang di luar kedua agama yang kayak gitu, yang satu mau jadi korban, yang satu menjadi pelaku, malah bisa jadi ilfil sama ketuhanan. Orang yang nyembah Tuhan Setuju. aja malah buat kekacauan. Iya. Ini yang buat Jadi gue resah jujur. iya. Nah, Ini resah gue di sini. aku juga sama sih. Gue juga resah karena dengan peperangan yang ada juga di zaman sekarang kan, maksudnya kadang-kadang pas baca komen-komen tuh malah apa ya, outputnya bikin orang jadi malah meninggalkan Tuhan itu sendiri Iya, karena mereka melihat saking banyaknya perang antar agama itu iya. gitu. Maksudnya kayak lo kalian nyembah Tuhan yang sama tapi perang tuh gimana gitu. Itu Iya. dia sih. Itu yang kayak, aduh ini gimana ya. Itu Bahkan sangat disayangkan banget sih. banyak lagi di Indonesia tuh. Dan Bahkan output ini sebenarnya sesuatu yang disukai sama itu tuh para satan-satan iya, iblis itu gitu. perpecahan manusia lah yang mereka inginkan. Hmm. Bukan persatuannya. Jadi gimana ya? Jujur aja teman. Kalau kita ngomongin negara itu sebenarnya adalah sebuah konsep. Tapi di bawah negara ini kan diisi oleh masyarakat. Masyarakat ini tuh biasanya tergolongkan oleh agama-agama. Dari bawah agama baru ke rumah-rumah tuh. Tapi kan yang biasanya mengikuti sistem di rumah ya agama. Yang membuat sistem di situ. Karena ada diturunkannya gitu, ada sistem diturunkannya, diajarkan oleh value-value orang tua kita. Itu tuh sebenarnya udah kebentuk sebuah sistem. Nah permasalahannya kalau agama ini tidak bersatu padu, ya wajar agamanya negara sampai goyang. Iya. Karena udah nggak ada pada stand moral untuk jangankan ke kemanusiaan gitu ya, untuk wilayah sosial dan juga moral aja mungkin udah goyang di situ. Itu yang jujur ya. Gue udah nggak tahu sekarang apakah masih ada cendekiawan di Konoha. Kayak ini emang orang-orang aneh aja atau gimana gitu di sini sekarang. Terutama di itu ya. Dewan Perwakilan itu, Dewan Perwakilan Konoha. Yang kemarin joget-joget. Nah itu lucu banget. Bagi gue itu adalah badut. Badut. Gue tegas gitu ngomongnya badut. Ngapain ngelawak gitu. Mau ngapain? Nari di atas penderitaan masyarakat itu kocak. Itu kocak. Dulu para pemimpin, bahkan Abraham jadi pemimpin sempat nolak.
Sekalipun dia sebagai pemimpin dulu tuh kan ketika dia berpindah-pindah. Oh, iya. Sempat ditawarin juga Iya. sama Gak mau. Raja Sodom ya. Iya. Gak mau dia. Karena tahu pemimpin tuh berat. Dia Ini cuman kayak ya udah buat hamba-hambanya aja yang udah memenangkan perang itu udah iya. gitu kan. Ya, Dia nggak- sekarang dia sekarang kekuasaan dikejar tuh kayak itu tuh malah keluar dari value. Ya kalau memang ngomongin ini negara, emang sih negara kita bukan negara berlatar belakang agama enggak. Iya. Tapi seharusnya agama mampu menjaga itu. Jadi gue tuh bahkan mempertanyakan juga sih, kemana para cendekiawan keagamaan kalau memang ada gitu. Kok bisa dibiarin hal ini? Malah gue resah karena ya come on gitu, semuanya harusnya nyatu gak sih? Iya. Itu yang hilang dari yang gue tahu dari Konoha gitu, yang mana itu, sila-silanya kemana gitu. Iya, ya. Bhinneka Tunggal Ika. Dan memang gue lebih menemukan itu di Abraham gitu. Jadi gue lebih menemukan itu dari kisah-kisah masa lalu. Jadi gue jujur lebih kangen sama, ini masa lalu lebih ideal dibandingin sekarang nih. Katanya kemajuan, kemunduran gitu. Jadi kayak, Ya, itulah siklus gak? iya sih. Siklus Di sisi lain gue gak bisa komplain sih. kehidupan. Ya udahlah ya gitu. Cuman ya gendek. kita cuman bisa terus berusaha untuk menyampaikan lah Iya. gitu ya. Kalau soal agama aku lebih setuju kalau yang kayak waktu aku sempat ngebahas dengan Pak Menahem Ali. Ya. Kalau udah balik ke keyakinan masing-masing ya balik ke kamar masing-masing Nih, gitu. Tapi kalau kita mau ngebahas kita bahas dengan sehat di ruang tamu. Gitu. Jadi nggak perlu memaksakan gitu loh sebenarnya gitu. Karena kan tiap orang punya fase yang berbeda-beda, Betul. pemikiran yang masing-masing Iya. gitu kan. Punya kamar dan privasi masing-masing, nggak masalah gitu. Punya kenyamanan masing-masing juga untuk mau pakai cara yang mana. Ya udah kita saling menghargai aja gitu. Yang penting ada satu tuh yang waktu itu Pak Menhem sebut itu yang keren banget. Jangan membeda-bedakan yang sama dan jangan menyamakan yang beda. Iya. Tuh, keren. Ya itu value banget sebenarnya. Jadi gue nggak tahu ya Cie. Makin kesini mungkin orang udah meninggalkan moral kali ya. Atau mungkin aspek sosial tuh bagi mereka udah nggak ada. Sampai kalau gue ngeliat, apa ya? Mungkin akan terdengar seperti gue mengkritisi banget pemerintahan. By the way, pemerintahan itu nggak apa-apa dikritisin. Karena pemerintahan itu kalau melihat dari undang-undang sekalipun adalah alat dari masyarakat. Jadi raja di Indonesia tuh masyarakat sebenarnya. Iya. Masyarakatnya sendiri nggak paham. Mungkin buta hukum. Mungkin memang tidak sampai ke sana. Mungkin juga memang nggak ada yang mau lagi berjuang. Tapi gue jadi ingat sama kayak kata-kata Soekarno sih. Apa tuh? Bakal ngelawan bangsanya sendiri itu real sih. Oh. Jadi kita sebenarnya jujur ya, kalau gue mengamati secara politik atau apapun itu, mungkin udah 7 dekade mungkin ya. Gue harus menutup mata pada adanya harapan selagi sistemnya masih sama. Kalau untuk ngomongin Konoha, Ya, gimana ya? Ya, gimana Tegas ya? nih. Di kubangan itu. Iya, di kubangan itu betul. Itu sudah menjadi suatu kubangan lumpur yang tidak bisa dijernihkan lagi. Terus gimana ya? Jadi gue pernah nge-save lah satu wawancara yang paling lucu banget antara almarhum Gus Dur sama Ki Kendi itu. Oh, oke. Dia bilang, Ki Kendi nanya, kalau untuk membunuh tikus kan lumbung nggak harus dibakar. Jawaban Gus Dur ya, kalau tikusnya sudah menguasai lumbung, bakar semua. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Iya. Itu alasan dulu kenapa ada diskrit kan, kenapa dia mau membubarkan DPR. Itu memang langkah yang tepat. Namun saat ini ya nggak ada Hokage yang mampu melakukan itu aja. Karena ada hukum timbal balik gitu kayak bayar budi gitu. Ya, itu kadang-kadang kekuatan massa lebih besar. Masa yang dibayar ya? Massa yang dibayar. Masa yang dibayar. Massa mafia, Mas. Masa mafia. Jadi seru sih sebenarnya kalau kita ngebahas ini. Kenapa? Karena harusnya ada value-value yang kita bisa ambil dari kita. Dari kisah-kisah kayak Abraham terutama. Kalau Abraham dari masa lalu bisa ada di masa ini. Gitu. Secara tokohnya aja. Ngelihat wakil rakyat joget
abis. The real. Lu baca kisah apapun tentang Abraham, ngelihat orang yang menzolimi, abis. Yang ngejahatin orang lain, abis. Nggak ada. Tegas banget ya. Miris sih Miris. sebenarnya ngelihat Miris itu. banget. Tapi gimana ya? Nggak bisa apa-apa juga gitu. Iya, emang kita nggak bisa apa-apa. Kita cuma bisa mencoba untuk tidak menjadi mereka. Ya, Itu aja yang bisa kita lakukan. Dan nyebarin ini semoga juga kita memperkuat pertahanan kita gitu. Jadi kalau misalnya udah ada tergiur, misalnya gini teman-teman, kalau di dunia kerjaan apalagi ya, itu pasti ada diuji sama orang-orang yang ngajak kita korupsi. setuju. Itu Itu ada aja ujian sih sebenarnya. dari hal kecil dari kita dulu aja maksudnya. Jadi value itu di situ. Jadi jangan kita ngambil, oke, mungkin tadi kejauhan. Kalau masa sekarang juga kita ngomongin malah para elit, masa lalu kita ngomongin langsung ke nabi, jadi kita ambilnya value-nya. Di masa saat ini, ya patokan gue nabi. Jadi gue nggak akan ngelakuin kayak gitu. Di masa saat ini, udah gitu aja. Justru kita tuh sekarang ini yang udah dikelilingi dengan kondisi yang sangat memprihatinkan juga sebenarnya. Soal keimanan, soal moral, soal humanity itu kurang banget ya. Jadi kita harus kembali lagi ke spiritualitas sebenarnya. Kita harus melihat lagi kisah-kisah nabi-nabi. Kita harus meneladani mereka Bener. sebenarnya. Gitu. Gimana supaya kita tetap bisa bertahan dan yang paling penting adalah tetap dekat dengan Tuhan. Itu bagaimana? Iya sih, sebenarnya juga uniknya di sini sih. Kita kan pakai sistem dipilih rakyat gitu ya. Lalu rakyat pun melihat dari agamanya gitu. Sedangkan agama itu sekarang dijual untuk menipu para pemilih. Ya. Ini yang buat gue sah nggak? Sah-sah aja kalau untuk bilang cara-cara untuk promosi gitu. Ya sama kayak orang dihukum, misalnya di Islam gitu ya, di negara kita kan mayoritas Islam. Ya ada orang yang ceramah untuk misalnya pakai kopiah atau pakai hijab gitu ya, mereka jualan juga ya sama aja kan, itu boleh, tapi sah. Tapi kalau misalnya yang enggak, bahkan itu hanya untuk dijadikan sebuah kamuflase, berarti ya di situ sudah ada Niatnya udah beda niatnya ya sih. dengan apa yang seharusnya soal agama itu. Gue tuh gak ngerti sih, kayak orang Indonesia ngelihat track recordnya sih sebenarnya. Mampu melihat track record seseorang gak sih? Mampu ngelihat, oh ini orang ngomong kayak gini karena apa gitu. Kecuali memang dia orang yang benar-benar kayak misalnya udah jatuh gitu loh, tobat, itu beda lagi urusan. Lalu dia ngelurusin semuanya, memperbaiki semuanya. Atau seenggaknya ketika dia memang bersalah, mundurlah dari jabatan, itu nggak usah coba-coba lagi. Iya. Itu nggak ada loh. Masih bertahan di situ. Itu jujur sih, gue ada cemburu sama Jepang dan Cina. Oh, Gua ada cemburu. mentalnya beda banget. Mentalnya ya, beda banget. Mental pejabatnya. Mentalnya di sana tuh, oke, gue salah, honor gue hilang, harga diri gue hilang. Di sini ya Sangat berprinsip ya. Udah salah aja masih merasa benar. Nah itu yang wow gitu. Tapi anyway, itu lucunya adalah bukan cuma elit lah gitu. Emang kayak tipe bangsa aja gitu. Oke, Mbak. Oh ini Mentalnya. ya jangan gitu lah, kita di luar kita bisa ngeliat itu Pak. Iya. Ya, gitu. Jadi nggak jauh-jauh tentang hal itu. Nggak semua orang memang punya ketegasan kayak gitu sih. Wah jadi ngalor ngidul gitu. Sorry. Tapi intinya memang ya di zaman yang sekarang serba kurang gitu ya. Kita emang harus berjuang lebih. Maksudnya kita sebagai orang yang masih punya kesadaran bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik gitu. Yeah. Kita harus berjuang lebih memang gitu. Jadi sebisa mungkin kita terus memperbaiki diri kita dan cara berpikir kita juga gitu loh. Dan kalau bisa lebih baik lagi diekspresikan dalam bentuk tindakan yang nyata gitu loh, kebaikan itu dan pemikiran-pemikiran yang positif itu gitu. Sebenarnya ada satu hal yang mau gue bahas, mungkin nanti, tapi ini bakal gue buat konten terpisah, mungkin nanti next time aja. Oke. Ada satu hal yang unik di Indonesia saat ini dan di seluruh dunia saat ini. Indonesia kemarin kan melarang bendera One Piece tuh. Sebenarnya ada satu hal yang sama dari semua ini, yaitu kan ada penindasan dan juga ada harapan pembebasan. Lu tahu nggak sebenarnya itu konsep dari agama itu sendiri? Keselamatan, pembebasan, pengampunan, kembali ke Tuhan dan lain-lain. Itu semua adalah konsep misalnya kembali ke awal. Iya, setuju. Apapun itu intinya adalah kembali ke jalan yang lurus, kembali ke jalan yang satu, kembali ke Dia lah gitu. Iya. Nah,
hal ini hilang. Tapi hal ini paling diharapkan. Jadi Ya. mungkin ya, memang dibutuhkan penderitaan yang sangat besar sampai dia turun. Ini tapi dark ya teman-teman. Tapi apakah gue buat katanya terpisah lah tentang ini. Ini unik Ini banget. masuk ke ranah ya kalau kita ngomong tentang akhir zaman lah ya. Ya, ini akhir zaman. Nah ini memang jujur aja, ada beberapa hal yang sensitif banget. Tapi mungkin gue nggak tahu bisa dibahas atau enggak masalahnya itu. Ya nggak apa-apa. Di sini kan suka yang sensitif. Iya sih, emang iya sih. Gue ngeliat kalau komentar, waduh ini mah require yang sensitif ya. Udah nih kata sensitif dikit tapi ya. Iya. Dikit aja. Dan gue tahu batasan kok anyway teman-teman. Kita nggak ngomongin personal kan tadi. Gitu. Oke, kita balik lagi ke Abraham atau Nabi Ibrahim. Iya. Tentang yang paling besar tuh pengorbanannya beliau. Ini dia. Pengorbanan tuh jujur ya, kita kalau ngomong tuh gampang, pengorbanan gitu, cuman ngomong doang. Tapi kalau dilakukan, wah itu susah banget. Maksudnya untuk supaya itu jadi tulus dan ikhlas itu kadang-kadang sulit. Kenapa? Karena otak logika kita itu kadang menahan itu. Kayak ngapain gue gitu, ngapain gue gini, ngapain gue berkorban ini gitu kan pasti kayak bertanya gitu otak. Jadi kayak hitungannya malah jadi nggak ikhlas gitu. Betul. Nah ini. Abraham bisa seikhlas itu tanpa mempertanyakan itu Iya. mana tuh? Kan disebut pengorbanan kalau di dalam konteks keilahian, karena pengorbanan itu sendiri berarti kita kan menganggap sesuatu yang dikorbankan itu bervalue. Sesuatu yang Berharga banget. kita nggak mau lepasin, tapi Sayang, harus. kasih, cinta banget, lekat banget. Yang itu dikorbanin. Itulah yang terjadi sama Abraham. Itu ujian yang luar biasa Itu. besar. Gue mungkin nggak akan pernah mampu untuk melakukan itu, jujur. Tapi bisa dibilang ya Abraham lulus gitu. Lulus. Makanya dia garanti kan di situ malah ada dijanjikan yang kedua sampai akhir ya keturunan kalian nih, keturunan kamu akan menjadi pengikutku. Semua. Tapi unik sih ada satu hal yang kayak ngeri banget sih sebenarnya. Kan Abraham tuh dijanjiin tentang tanah ya. Tanah, ya. Dari sungai. Patokannya itu 2 sungai, panjang 2 sungai. Oh Pernah iya, nggak sih? yang Dan itu sekarang itu jadi flagnya IMF. Abraham tuh punya 3 istri sebagai literasi ya. Ada Sarai, ada Hagar, ada Keturah. Ada anaknya itu juga ada banyak nih, ada banyak banget anaknya. Ya. Ada kurang lebih kalau secara literasi ada yang bilang 8. Nah, sebenarnya itu tuh janji Tuhan kepada Abraham atas tanah yang dijanjikan itu sebenarnya adalah untuk kesemuanya, bukan untuk salah satunya. Oh, tapi ada yang mau ngambil hak ahli waris sendirian. oh gitu. Inilah kenapa disebut perang akhir, perang warisan. Jadi the truth here ya semuanya sebenarnya. Ini terjadi sebenarnya kenapa bisa ada endgame. Kenapa dibilang ini selalu konflik agama. Karena ya baik lagi, root dari problem pecah belah ini sebenarnya apa sih? Rebutan warisan. Warisan tanah. Ya gitu. Terus sekarang gimana tuh? Masalahnya tapi memang hanya ada yang menduduki Jaziratul Arab gitu ya. Gue gak akan pernah ngomongin Arab Saudi karena Arab Saudi itu nama kerajaan, nama keluarga. Kalau di Jaziratul Arab memang kondisinya memprihatinkan sih, karena dibilang dibilang mayoritas Islam juga enggak, karena gue nggak ngeliat Muslim di situ mungkin. Oh ya. Maksud gue dalam konteks ini ya kalau memang dia sesama Muslim ya dia harusnya bisa negakin hal apa permasalahan peperangan ini bisa didamaikan karena itu fungsinya sebenarnya. Kalau sekarang kan malah didiemin, terus juga ya gini lah, kalau nggak usah ngomongin agama dulu, kemanusiaan dulu. Di mana kemanusiaannya mendiamkan ada peperangan yang begitu lama gitu. Iya. Itu udah bahkan termasuk kejam ya. Gue nggak tahu itu mungkin kalau ada trauma itu trauma sampai ke DNA mungkin. Iya. Itu yang ngeri banget sih. Rusak Ngeri banget. sampai ke DNA. Itu udah parah banget sih. Makanya tapi anyway, kalau secara supranatural Bang Adam pernah ngomong sebenarnya itu lagi farming. Iya, lagi harvesting Lagi farming. Itu make sense itu. Harvesting soul. Iya. Iya. Itu dark tapi ya.
kita ngebahas Ya, yang tapi sistem itu blind. ya. Gimana ya? Kita agak berhati-hati juga sih kalau udah ngomongin, maksudnya dari sisi supranaturalnya ya. Karena ya itu istilahnya percaya atau nggak percaya gitu. Tapi memang secara energi memang ada gitu loh. Karena gimana pun juga manusia yang istilahnya datanya dirusak sedemikian rupa, ya kan? Kita ada korban, ada pelaku lah. Gitu. Jadi membutuhkan jiwa-jiwa yang corrupted, ya, jiwa-jiwa yang corrupted gitu lah. Itu kayak bahan bakar ya, Bahan bakar banget. buat energi monster. Yang dirusak maupun pelaku sama sebetulnya. Jadi kayak nggak ada itu sih. Jadi kalau ini ibarat ya, pelaku kan berarti berpikiran jahat. Nah ini aja harus ditahan. Gitu. Terus kalau misalnya ditindas harus melawan. Biar yang dijaga keduanya adalah hatinya. Jadi sebenarnya itu di situ yang Abraham punya. Yeah. Abraham tuh punya itu banget sih. Mempertahankan yang dia jaga hatinya banget. Kelurusan hatinya. Kelurusan hati. Kelurusan hatinya. Makanya pengorbanannya ada, perjuangannya ada, pasrahnya ada. Nunggu berapa tahun dia? Iya. Dan udah dijanjikan ada. yang lebih, nih ya, ini ada darknya ya. Udah dijanjikan sama Tuhan. Dia bilang keturunannya, seednya, jadi kayak benihnya akan tertindas selama 400 tahun. Jadi dalam janji Tuhan itu, ketika pertama kali dibilang keturunanmu akan seperti bintang-bintang hilang, Tuhan juga ngomong kayak gitu ke Abraham. Kayak, namun selama 400 tahun keturunanmu akan tertindas. Langsung diuji banget, coba kebayang nggak? Dia udah dijanji sesuatu yang baik, tetap aja ada ujiannya, selalu ada gitu. Jadi emang datang bersamaan banget. Berkah dan ujian datang bersamaan. Bener-bener bersamaan banget. Itu ada konsep yang gimana ya? Aduh, ini kita nggak bisa lari emang dari konsep ini sih ternyata. Yeah. Dan hidup kita ternyata emang kayak gitu. Itu mungkin yang disebut kalau Bang Adam terminologi adalah sistem. Terus di dalam sistem juga ngebentuk nanti ada siklusnya kayak gitu. Ini yang benar-benar Siklus itu termasuk di dalam sistem itu. betul. Ini yang ya ada masing-masing ada ujiannya lah, masing-masing orang. Ada yang mungkin ada yang lagi khawatir untuk memiliki pasangan, ada yang khawatir lagi memiliki momongan, ada yang lagi khawatir untuk memiliki setidaknya bisa hidup untuk cari harta. Ada di luar sana apa lagi. Dan ini jujur sih, gue nggak bisa ngelihat ini dari orang-orang yang memang terbiasa berada di zona nyaman. Dia nggak pernah ngerasain makan nasi sama garam tuh udah mungkin sulit. Jadi memang gue bukan apa ya mencoba untuk menarik perhatian dengan cara nggak ada urusan ke sana. Yang gue pikirin adalah oh wajar ya ternyata ada orang-orang yang nggak mampu ngerti tentang rasa sakit orang lain. Wajar banget ada orang-orang yang nggak bisa memaklumi ada derita di sana. Ya karena dia nggak relate aja. Belum mungkin ya. Belum Gue atau tidak. ketemu atau memang nggak akan atau memang yang nggak mau peduli. Antara dua sebenarnya. Belum atau nggak mau. Iya, nggak mau. Menghindari. Gitu. Menghindari. Ada yang menghindari memang. Karena peduli kan effort. Ya, tapi gimana pun juga ya, mau dihindarin gimana juga, ya akan datang sebenarnya. Cuman ya tergantung yang udah duluan mengasah mentalnya akan lebih siap. Gitu aja sih. Iya gitu sih teman-teman. Gitu. Ya mungkin gitu aja kali ya. Ya. Gue harap ini, gue harap sih aman itu dulu. Banyak banget pembelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim atau Abraham ini. Dari kisahnya, dari karakternya. Pokoknya tadi udah disebutkan semua dan semoga ini sangat bermanfaat untuk kalian semua, untuk kita semua juga gitu. Jujur gue seneng ngebahas konten kayak gini. Gue kangen sih konten bersama lo. Sama. Udah lama. Dan gue seneng membahas sesuatu yang ya positif nabi-nabi ini gitu loh. Iya, udah lama banget serius. Kangen gue, kangen ada dia luar. Kita semua kangen akan Kangen banget. kasihnya Tuhan sih. Itu yang gue rasa, itu yang paling benar sih. Kayak kita kehilangan ada yang nolong katanya. Iya. Kayak ini need helps gitu. Ya melihat kondisi sekarang ya. Iya. Tapi tetap semangat guys, tetap kuat dan tetap positive thinking lah gitu. Dan mari kita berjuang bersama. See you. Dadah.